Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Wiryaningsih. Melanjutkan materi yang kemarin kita membahas tentang pembelahan sel, yaitu tentang pembelahan mitosis. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis ini tahapnya agak sedikit lebih panjang dibanding dengan pembelahan pada mitosis kemarin. Nah, proses-prosesnya pada pembelahan meiosis ini meliputi meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan interkinase 1. Pada pembelahan meiosis 2 itu sama, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis 1. Yang pertama kita sebut profase 1 ya. Perhatikan gambarnya. Pada proses ini yang terjadi yaitu membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Membran inti yang mulanya menghilang sehingga kromosomnya bebas di dalam sitoplasma. Yang kedua yang terjadi yaitu kromatid memadat menjadi kromosom dan terjadi pindah silang. Inilah yang membedakan dengan proses pada mitosis kemarin. Di antara dua kaki kromosom ini, nah perhatikan, yang saling bersilangan ada bagian-bagian yang pindah dari bagian kromosom ke bagian kromosom yang lain, sehingga mengakibatkan kromosom anak berbeda dengan kromosom pada induknya. Berikut yang ketiga yaitu sentrosom membelah dan menuju kutub, yang satu ke kutub bawah, yang satu ke kutub atas. Selanjutnya terbentuklah gelendong-gelendong pembelahan atau benang spindel seperti ini ya. Nah, ini proses yang kedua selanjutnya yaitu metafase 1. Perhatikan gambarnya. Nah, yang terjadi mirip dengan proses metafase pada mitosis. Tapi pada metafase 1 yang terjadi yaitu kromosom yang keluar dari inti, ini ya, keluar dari inti berjejer pada bilang pembelahan. Kemudian sentrosomnya sudah berada di kutub, siap-siap untuk menarik kromosomnya ini ya. Tahap ketiga kita sebut dengan anafase 1. Perhatikan ini. Nah, pada proses ini kromosom sudah berjejer. Tadi ditarik oleh sentrosomnya ke atas, yang satu ditarik ke bawah sehingga terpisah menjadi dua. Jadi ini sudah berjejer, yang tadi ditarik ke atas, satunya ditarik ke bawah. Kromosom homolognya akhirnya memisah dan bergerak ke kutub. Seperti ini ya. Nah, ada yang satu ke atas, satu ke bawah. Ini sudah ditarik satu ke satu, satunya ke atas, satunya ke bawah, bergerak ke kutub. Selanjutnya proses yang keempat yaitu telofase 1. Nah, seperti ini. Pada proses ini membran inti mulai terbentuk nih, mulai terbentuk seperti ini. Kemudian terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua, seperti ini lekukannya. Nah, ini. Nah, di mana ini nanti adalah tempat sel yang akan membelah. Nanti di sini tempatnya akan membelah. Lalu nanti kromosom akan menebal dan membentuk kromatid lagi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan meiosis 1. Dari tahapan metafase 1 hingga telofase 1 itu tahapan meiosis 1. Sekarang kita berlanjut ke tahapan meiosis kedua. Nah, ketika ini tadi membelah, ini ya, perhatikan, ini prosesnya namanya sitokinesis, yaitu membentuk dua sel anakan yang haploid atau N. Jadi sel anakan ini nanti berbeda dengan induknya diploid, anakannya adalah haploid. Nah, ini pada proses meiosis 2 diawali dengan proses profase 1 ya. Pada meiosis 2 diawali dengan profase 2, maaf. Ini kita sebut profase 2 seperti ini. Jadi pada telofase 1 akan mengalami pembelahan atau sitokinesis. Kemudian berlanjut ke proses profase 2 seperti ini ya. Yang terjadi pada proses profase 2 mirip dengan pada proses profase 1. Setiap sel anakan yang tadi dihasilkan pada sitokinesis pada telofase 1 tadi, masing-masing sel anakan akan mengalami profase 2. Jadi ini semua akan mengalami profase 2. Yang terjadi adalah sel anakan bersifat haploid, kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Bila induknya 2N, maka anakannya adalah N. Pada proses ini yang terjadi terbentuk gelendong pembelahan atau benang spindel. Sentrosom akan bergerak menuju kutub atas dan bawah sama seperti profase 1. Nah, kemudian membran inti ini akan berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen.
sehingga nanti kromatid dapat bergerak ke bidang pembelahan sama seperti tadi ya. Tahap selanjutnya atau yang kedua disebut metafase 2, sama seperti tadi. Si kromatid tadi berjejer pada bidang pembelahan seperti ini dan siap untuk ditarik oleh sentrosomnya. Pada tahap ketiga yaitu anafase 2, kromosom yang sudah berjejer seperti ini ditarik ke kutub. Sentrosom akan menarik ke atas dan salah satu lagi menarik ke bawah, sama seperti proses anafase 1. Yang terakhir dilanjutkan oleh telofase 2. Pada proses ini terbentuk nukleus. Membran inti yang tadinya hilang sekarang balik lagi membungkus masing-masing kromosom ini. Nah, kromatid ini terurai menjadi kromatin, kemudian ada bidang lekukannya yang nanti akan menjadi bidang pembelahan. Ya, ini yang akan menyebabkan sel terpisah sehingga akan menghasilkan 4 buah sel anakan. 1, 2, 3, 4 ini sel anakannya. Proses pemisahannya atau pembelahannya kita sebut sitokinesis. Demikianlah materi pembelahan sel kita kali ini. Nah, untuk tugasnya yaitu mengapa pada pembentukan sel kelamin melalui proses pembelahan meiosis. Caranya untuk mengumpulkan yaitu kumpulkan dengan cara difoto, dikirim di kelas Edmudo pada kolom komentar di bawah postingan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.